Oke, kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya membuat blower atau hot air. Jadi ini adalah rangkaian blower analog atau solder uap analog, tetapi dengan rasa digital. Kenapa dibilang rasa digital? Karena tetap memakai namanya magnetic sensor. Dan untuk pembacaan temperaturnya pada ini outputnya itu output gagang blowernya itu kita tinggal nambahkan panel digital thermocouple aja. Jadi suhu yang tertera pada gagang blowernya akan tampil pada panel digital itu, dan itu banyak dijual di Tokopedia. Jadi rangkaiannya hanya simple seperti ini. Memanfaatkan suatu buah komparator LM393, memanfaatkan timer IC NE555 sebagai drive PWM-nya, lalu sebuah optocoupler AC MOC3021, lalu di sini triac BT136 bisa atau BT137. Nah, sekarang kita langsung aja bagaimana sistem kerjanya rangkaian ini. Kita playkan aja simulasinya. Nah, lihat di sini magnetic sensornya masih aktif, berarti kita anggap gagang blowernya sedang diletak pada posisinya. Sensor magnetnya detect. Lalu di sini kipas akan mati. Di sini output 0 AC-nya yang menuju ke heater blowernya. Lihat fokus pada bagian komparator. Di komparator ini sekarang outputnya adalah low. Kenapa outputnya low? Karena tegangan yang masuk pada input minus yang ini lebih besar daripada tegangan yang masuk pada input plus. Makanya di sini outputnya akan 0 atau ground menuju ke MOSFET yang untuk drive positif menuju ke kipas blowernya. Lalu bagaimana jika gagang soldernya kita angkat? Kita anggap aja ini gagang soldernya kita angkat ketika magnetic sensornya tidak bekerja. Nah, lihat kipas langsung nyala. Kenapa menyala? Di sini ketika gagang blowernya diangkat, pada komparator ini tegangan masuk pada bagian input plus lebih besar daripada input minus. Pada input plus tegangan yang masuk adalah 5,1 volt berasal dari rangkaian Zener. Lalu pada bagian input minus di sini sudah ditetapkan 2,9 volt, mengandalkan namanya voltage divider. Lalu di sini heater sudah aktif. Lihat. Di situ tegangan puncaknya adalah 218 volt. Ini LED ini adalah LED heaternya. Dari mana heater ini dikendalikan? Heater ini dikendalikan oleh timer IC NE555 untuk high atau low pada output PWM-nya. Ketika di sini high akan mengeluarkan tegangan. Sebesar apa tegangannya? Sebesar yang kita masukkan pada bagian VCC. Di sini VCC-nya saya masukkan 5 volt. Otomatis pada output IC-nya ini kaki 3 itu akan keluar sebesar 5 volt ketika dia high. Lalu menuju ke sini, optocoupler. Optocoupler aktif, lalu otomatis
triak BT136 akan aktif mengeluarkan tegangan menuju ke heater, elemen heater. Jadi di sini tegangan AC pasti ada dua kabel. Yang satu kabel itu sudah dikendalikan atau maksudnya sudah masuk ke heater pada posisi elemen heaternya, dan tegangan AC yang satu lagi masuk ke sini dulu ke rangkaian triak dan rangkaian optocouplernya, lalu akan aktif outputnya pada posisi ini. Jadi ini input, ini output. Yang satu lagi sudah standby pada elemen heater. Jadi bukan dua-duanya nih input lalu dua-duanya output. Jadi yang satu, kabel yang satunya sudah pada posisi heaternya, yang satu lagi masuk ke rangkaian ini dulu, lalu ini outputnya menuju ke elemen heater yang satu lagi. Karena heater kan punya dua pin. Lalu jika gagang blowernya kita letakkan lagi pada posisinya, apakah heaternya akan langsung mati dan kipasnya juga akan mati? Kita lihat. Jika gagang blowernya diletak seperti ini, lihat, heater akan mati, tetapi kipas tetap nyala selama beberapa detik. Di sini saya setting 30-40 detik. Baru kipasnya akan menyala. Kenapa? Lihat di sini. Memanfaatkan namanya komparator. Disinilah tugasnya komparator. Jadi tegangan pada input plus itu akan mengurang, tapi tidak secara cepat, perlahan. Di sini tegangannya, nah di sini baru dia berada di bawah input minus. Jadi di sini input minusnya lebih tinggi daripada input plus, barulah di sini kipasnya mati. Tapi pada simulasi ini kipasnya masih jalan. Kenapa? Karena logikanya kipas itu jika tidak diberi tegangan tidak akan langsung berhenti. Pasti dia berhenti dengan sendirinya walaupun tegangannya sudah tidak ada. Nah, di sini ditandai oleh tegangan yang makin lama makin menurun. Di sini pakai kipas 12 volt. Nah, sementara di sini tegangannya 1, sekian volt. Tapi di sini kok masih mutar. Mutar di sini efek tadi, karena dia pertamanya aktif lalu dimatikan, tentu dia butuh waktu untuk dia berhenti total. Lalu bagaimanakah sistem kerja delay off ini? Nah, sekarang kita bahas delay off. Lihat di sini. Di sini dikendalikan oleh sebuah elko dan sebuah transistor NPN yang di drive menjadi untuk mengendalikan positif, tegangan positif. Jadi anggap aja kita untuk mengendalikan si kipas ini kita pakai trafo 1 ampere aja atau adaptor 1 ampere dengan tegangan 12 volt. Lalu masuk ke kolektor BD139, emitornya sebagai output. Dan di sini BD139 sudah aktif duluan karena diberi namanya resistor pull up pada basisnya. Dan ketika dia aktif akan menyalurkan tegangan positif dari kolektor menuju emitor lalu disimpan pada elko. Dan masuk ke rangkaian Zener 5,1 volt menuju ke komparator. Lalu bagaimana kok bisa delay off ketika sensor ini diaktifkan? Inilah fungsi dioda dan fungsi transistor ini dan pull up ini.
Lihat di sini, magnetic sensor itu dihubungkan ke ground. Lalu ketika sensor aktif, ground itu terhubung ke basis transistor yang membuat transistor yang awalnya aktif oleh pull up, lalu tegangan pull up-nya tertimpa oleh ground, transistor ini non aktif. Tapi biarpun ini non aktif, pada elko ini masih menyimpan tegangan. Lalu menuju ke rangkaian Zener. Ketika elko ini tegangannya makin lama makin berkurang, otomatis tegangan yang dihasilkan Zener makin lama juga akan makin mengecil. Makanya yang tadi awalnya ketika dia aktif tegangannya 5,1 volt, ketika dia di sini sensornya aktif, dia tidak akan langsung 0 volt. Tapi berkurang secara perlahan karena manfaatkan elko ini 1000 mikrofarad. Lalu bagaimana kok si heaternya bisa langsung mati? Itulah fungsi di dioda ini. Lihat dioda ini terpasang seperti ini. Katoda pada posisi sebelah sini dan anoda pada posisi ini. Tujuannya apa? Agar tegangan positif bisa lewat menuju ke sini, ke basis juga. Lalu tegangan ground juga akan menuju ke sini. Nah, ini. Kenapa harus diberi dioda? Logikanya. Ini adalah jalur PWM. Suatu saat jalur ini adalah positif dan suatu saat jalur ini adalah negatif. Kalau tidak diberi dioda, kita langsungkan seperti ini menuju ke sini. Ketika ini high atau tegangannya positif, oke, transistor akan bekerja. Tetapi ketika dia berubah menjadi low, otomatis bukan hanya heaternya aja yang dimatikan sejenak, tapi rangkaian kipasnya juga dihentikan sejenak karena tidak ada pembatas yang boleh lewat. Makanya diberi dioda. Jadi ketika dia high, oke, tegangan positifnya bisa lewat, tidak mengganggu kipas. Dan ketika dia low, dia tidak bisa lewat menuju ke sini. Jadi di sini logikanya tetap high oleh pull up. Si pull up 1 kilo ini. Jadi tegangan low itu hanya akan membuat heaternya aja yang mati secara sejenak, bukan kipasnya ikutan mati. Nah, contoh seperti ini. Lihat, di sini berkedip merah biru. Merah itu artinya high dan biru itu artinya low. Dan di sini, lihat, tidak ada pengaruh sama sekali menuju ke rangkaian driver kipasnya. Kenapa? Karena tegangan low atau itu tegangan negatif itu tidak bisa lewat menuju ke sini. Dia hanya diteruskan menuju si optocoupler untuk mengendalikan tegangan menuju ke heater. Jadi high, low, high, low. Nah, tujuan high low dengan metode PWM seperti ini untuk apa? Agar elemen pada blower itu tidak cepat rusak dan gagang blowernya tidak akan lumer. Karena logikanya, jika dia akan high terus, elemen ini akan menimbun panas. Biarpun kita set pertama awalnya panasnya, kita anggap aja kita set pertama di 300 derajat. Tapi dengan sistem high, tidak ada metode PWM, ketika dia high itu, makin lama elemen blower itu akan semakin panas. Mengakibatkan apa? Yang awalnya kita set di 300 derajat bisa jadi makin lama menjadi ke 400. Tergantung berapa lama dia nyalanya. Ketika makin tinggi suhunya, gagang blower bisa lumer dan elemen heater pada blowernya, gagang blowernya juga bakalan putus. Jadi akan terjadi namanya overheat. Makanya digunakan PWM. Nah, di sini suhu di set
oleh potensio pada timer ini, pada IC NE55 ini. Lihat di situ, high-nya agak lama lalu low-nya sebentar. Jedanya masih bisa terlihat. Tapi bagaimana jika kita setting maksimal? Tuh, panasnya lama, matinya sangat sebentar. Ini untuk menaikkan namanya suhu pada gagang blowernya, suhu panasnya. Nah, untuk mengurangi suhu panas ya kita tinggal set potensio di bagian minimal. Jadi high-nya tidak terlalu lama dan low-nya juga sama seperti yang sebelumnya. Ibarat seperti ini. Ketika di set secara maksimal yang ini kita anggap di sini high-nya 2 detik, lalu low-nya 0,5 detik. Lalu jika kita set pada minimal, di sini high-nya tidak sampai 1 detik, lalu low-nya tetap 0,5 detik. Begitu. Jadi inilah untuk setting berapa panas pada gagang blowernya. Nah, untuk setting kecepatan kipas itu mengandalkan namanya MOSFET N-channel IRFZ44N. Di sini pada drain ini masuk tegangan 12 volt, lalu pada source-nya menuju ke positif kipasnya, di sini kipas DC. Dan pada gate itu dikendalikan oleh potensio. Di sini ketika potensio kita setting maksimal, maka tegangan yang masuk ke gate akan sama dengan tegangan yang masuk pada drain. Nah, sistem kerja MOSFET ini makin tinggi tegangannya, maka pada source-nya, output-nya itu juga akan sama dengan drain-nya, dengan input-nya. Lalu ketika kita setting low, di sini potensionya otomatis di sini lebih mengarah ke ground atau tegangan yang masuk di gate itu akan semakin mengecil. Ketika tegangan di gate semakin mengecil, tegangan yang keluar dari source-nya ini akan semakin kecil pula yang membuat kipas ini melambat atau mati. Itulah fungsi potensio ini. Makanya di sini ditulis fan speed adjustment untuk mengatur kecepatan kipas dan ini mengatur temperaturnya. Nah, ketika di sini kita off-kan gagang soldernya kita letak, sensor magnet bekerja menghubungkan ground menuju ke basis transistor ini. Di sini transistor ini sudah tidak aktif lagi. Nah, lihat tegangan di elko makin lama makin berkurang. Ketika dia di bawah 5, barulah si tegangan zener ini juga akan berkurang. Di sini status masih high karena di sini masih lebih tinggi daripada ini. Ketika tegangan ini lebih kecil daripada tegangan yang di sebelah sini, barulah komparator ini mengeluarkan namanya ground. Ketika di sini ground, MOSFET ini non aktif. Kipas akan mati. Jadi seperti itu sistem kerjanya. Makanya ada delay off pada rangkaian ini. Tujuannya apa? Biarpun elemen heaternya sudah mati, tetapi panas yang tertinggal di elemen itu masih ada dan itu harus dibuang. Kalau itu tidak dibuang, panasnya tersimpan di gagang blowernya makin lama pasti bakalan lumer atau hangus gagangnya, karena gagang blower terbuat dari plastik. Hanya dilapisi kaca aja pada dalamnya itu. Jadi kalau panas yang sisa ini tidak dibuang ya lama-kelamaan gagang blowernya bakalan lumer. Itulah tujuannya delay off ini.
Jadi ketika heater mati, panas yang masih tersimpan itu akan tetap dibuang sampai suhu pada elemen itu dingin atau maksimal hanya di 100 derajat Celcius, baru kipas ini bisa mati. Biar gagang blowernya tidak lumer. Jadi seperti itulah sistem kerja rangkaian ini. Boat blower analog. Di sini gagangnya boleh pakai gagang merek Quick 857D atau mau menggunakan gagang blower Quick 2008 atau menggunakan gagang cell kit, itu terserah. Yang penting kita harus tahu pin out tiap-tiap gagang blower. Pasti ada namanya heater, terminal untuk heater 2 kabel, terminal untuk kipas itu 2 kabel juga, dan untuk temperatur juga pasti 2 kabel. Satu lagi biasanya itu adalah ISD save. Nah, ISD save-nya kita ganti ke ground aja. Dan juga ada namanya kabel sensor. Oke, cukup sekian penjelasan rangkaian ini. Semoga bisa dipahami dan silahkan dicoba membuatnya. Untuk sistem kerja lebih jelas pada bagian LM393 ini ataupun pada bagian timer IC NE555 itu akan saya jelaskan sistem kerjanya secara terpisah, tidak pada video ini. Jadi kedepannya akan saya buat khusus video untuk membahas bagaimana sistem kerja LM393 atau komparator dan bagaimana sistem kerja timer IC NE555. Oke, ditunggu aja videonya. Selamat malam.